Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mr. Eko di Istana Seluler. Nah, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua ya selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan. Lancar pokoknya rezekinya terus. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya akan bagikan sebuah ilmu yang sangat keren ya. Seperti teman-teman ketahui, saya setiap hari juga masih terus belajar agar penjualan kita juga makin meningkat ya. Kemudian pemilihan-pemilihan bisnis atau produk yang kita jual juga makin kreatif ya. Kita makin intuitif gitu. Jadi kalau ada peluang-peluang bisnis baru, kemudian ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan gitu, kita nggak diem jadi penonton. Action. Nah, bagaimana cara tips supaya jualannya itu lancar, jualannya laris dan juga omsetnya meningkat? Ya, sebenarnya ketahui ya, alhamdulillah dari penjualan online salah satu YouTube marketing yang selama ini berjualan hanya dengan menggunakan media online. Salah satunya dengan media YouTube. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara membangunnya? Ini yang pertama nih, membangun daya tarik agar customer atau customer ya bahasanya customer mau beli ya. Teman-teman bisa baca ini saya share di grup WA ya binaan saya. Jadi teman-teman yang sudah join di beberapa bisnis saya pasti akan saya sering tentang tips trik jualan setiap hari. Nah, cuman ada yang baca, ada yang enggak, ada yang praktek, ada yang enggak. Itu pilihan teman-teman ya. Karena hidup itu berproses. Kalau teman-teman segera action sekarang, maka teman-teman akan punya peluang sukses lebih besar daripada actionnya tahun depan. Kalau action jangan ditunda-tunda ya. Kalau misalnya gagal ya tinggal coba yang lain gitu loh. Kalau sekarang nggak dicoba ya kapan teman-teman bisa tahu? Ya nggak? Apalagi tips trik ini sudah saya buktikan dan saya sudah praktekkan dan sudah menghasilkan. Alhamdulillah di 1 tahun pertama sudah ratusan juta sudah saya dapatkan. Kalau total ya lumayan lah. Yang pertama gini, ini ada satu kisah nih, satu cerita. Beli di toko anu aja. Di toko dia ada kalau produknya kurang pas, itu bisa ditukar lagi. Baik baik lagi yang punya. Nah, kata-kata di atas ini bisa lahir dari bukan karena toko tersebut hanya 1 atau 2 kali melakukan hal itu tentunya. Jadi orang-orang itu akan ingat kalau misalnya kita jualan baju nih ya. Oh, kurang pas boleh ditukar lagi. Oh, warnanya ternyata nggak sama dengan di foto, agak pudar boleh ditukar. Lah itu akan jadi mindset kepada para pelanggan atau konsumen kita sehingga mereka akan ingat kita terus. Ini orangnya gampang nih tokonya. Kalau misalnya cocok ya beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kalau nggak cocok ada ukurannya nggak pas dan sebagainya boleh ditukar lagi. Nah itu akan diingat orang ya sehingga akan membuat konsumen itu lebih nyaman ketika transaksi dengan kita dan dia juga nggak akan sungkan-sungkan untuk mempromosikan toko kita kepada teman-temannya gitu. Nah itu harus teman-teman bangun. Yang kedua adalah seller mungkin bisa memanipulasi banyak hal seperti testimoni, fake order, fake review ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya. Kadang-kadang testimoni aja dibikin sendiri ya. Dia WA dari WA satunya chatting sendiri. Ah, produknya bagus, Sus. Ini makasih ya. Ternyata dia sendiri. Ternyata dia sendiri yang chatting gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dimanipulasi, oke. Tapi ya yang namanya hati kecil manusia itu nggak bisa dibohongi. Ya kata-kata konsumen yang tulus itu nggak bisa dibikin itu. Ya apalagi kalau mereka dengan sukarela mau membagikan informasinya, ceritanya kepada banyak orang itu akan menjadi sebuah promosi yang sangat luar biasa untuk bisnis Anda. Ya jelek ya jelek, bagus ya bagus. Itu kata hati itu nggak bisa dibohongi. Kita sama-sama sadar bahwa produk yang kita jual nggak cuma kita sendiri pemainnya. Apalagi kalau saat ini Anda reseller atau dropship itu yang jualan pasti banyak banget ya. Di otak-atik value malah kurang margin profitnya. Ya, di otak-atik benefit produk yang lain juga sama begitu. Artinya gini, sampai harus memberikan pelayanan yang lebih ya ramah. Syukur-syukur diselipin humor ya.
yang agak saya nggak bisa humor soalnya nggak bisa ngelucu. Supaya apa? Kita terbangun interaksi ini dengan para konsumen kita gitu supaya mereka juga happy sama kita. Jadi kita bisa jadi temennya gitu loh. Ya kita bisa jadi teman sahabat dia nggak cuma sekedar penjual dan pembeli. Oke. Nah, ternyata yang bisa digali selain itu adalah karakter dari sellernya, karakter dari admin-adminnya. Makanya ini penting buat para pebisnis ya. Kalau Anda punya admin, itu cobalah sekali-kali Anda iseng pakai nomor lain gitu kan. Dicoba cara balesnya gimana. Orangnya ramah nggak? Dia membangun interaksi nggak dengan konsumennya? Kalau dia cuek, jutek dan sebagainya, di training, diingatkan ya, diberi ilmunya, dimotivasi. Kalau penjualannya meningkat nanti kamu dapat bonus ini loh, dapat bonus ini seperti itu. Tapi kalau sudah dibina, di training, dikasih reward dan sebagainya kok masih tetap nggak jalan-jalan, pecat aja pecat, ganti yang baru. Ya gimana lagi ya, Anda kan pengen bisnisnya berkembang ya kan, ujung tombak dari bisnis Anda itu ya admin-admin Anda itu. Ya, kalau Anda nggak punya admin, ya diri Anda itu pada saat tampil di depan WA itu yang menentukan mereka. Kalau tampilan Anda itu cuek, jutek, galak, ya, atau jutek, ya Anda akan dijauhi sama konsumen, gitu kan. Nah, ada loh seller yang sengaja terkesan galak, bukan galak sih, tapi tepatnya galak lucu. Galak lucu. Makin galak, makin ngomel-ngomel, malah audiennya makin seneng. Ada loh. Tapi galaknya galak yang lucu ya, jangan galaknya yang ngata-ngatain. Nah, itu nggak bener tuh. Memang itu karakter yang dibangun ya, meskipun produk yang dia jual ya sama ya toko yang lain. Jadi kalau Anda jualan produk yang memang toko lain banyak yang jual, gimana Mas? Bagus, artinya produk Anda memang bagus. Jangan cari produk yang nggak ada yang jual. Apa berarti peminatnya sedikit, ya kan? Masuk akal. Masuk akal, masuk akal. Jadi nggak masalah, ya. Memang produk yang laris itu yang jualan pasti banyak. Orang jualan banyak itu karena dia tahu produk itu bagus gitu loh. Kenapa nggak jadi diri sendiri? Nah, jadi admin tadi ya. Admin itu ada yang galak lucu, ada yang macam-macam lah karakternya. Kenapa nggak jadi diri sendiri aja Mas? Oh, saya orangnya begini, ya udah terima aja saya begini, nggak usah jadi orang lain gitu. Nah, bisa aja sih jika hal itu bisa menarik bagi orang lain. Tapi kalau Anda nggak menarik bagi orang lain, ya tujuan Anda jualan kan yang penting laku, ya nggak? Kalau Anda jadi diri sendiri tapi nggak laku gimana? Gimana? Tujuan jualan online kan biar orang mau mampir, nikmati konten-konten Anda, mau beli ya. Kemudian Anda diingat orang, Anda harus kelihatan unik loh ya. Berbeda dengan yang lain. Kalau Anda biasa-biasa saja, atau kadang-kadang gini males nampilin muka, saya dulu juga males nampilin muka, bukan karena apa, muka saya terlalu ganteng nanti banyak yang naksir. Karena kadang banyak orang yang beli tapi nggak inget ya, akhirnya cuman beli-beli aja lah. Ini loh orang beli nggak inget, ya lupa dia mau beli lagi kemana gitu kan. Tapi kalau Anda dikenal, Anda diingat, nomor WA Anda tersimpan rapi dan dikasih nama cowok ganteng. Anda kalau jualan akan lebih mudah itu loh. Nah, dengan bermain karakter seperti ini ya bisa jadi cara Anda, pembeli Anda dan tetap loyal ya jadi tim Anda gitu. Nah, ini beberapa karakter yang bisa yang ada nih di dunia perjualbelian online. Satu, banyak yang membangun karakter sebagai seller yang baik hati. Nah, ini nggak apa-apa nih. Baik hati itu gimana? Ngasih bonus, sering memuji, ya kan? Nggak apa-apa, bagus banget ini. Ada juga yang bangun karakter seller yang jutek, ambekan, tapi lucu. Contoh gimana? Kak jadi beli nggak kak? Kalau nggak jadi beli saya gantung nih di bawah pohon kerokot. Kalau kakak nggak jadi beli saya mau makan wortel nih. Nggak saya kupas. Kurang lucu ya. Oke. Ada juga karakter yang intelek, wawasannya luas ya, yaitu dilihat tuh kayak orang pinter deh. Nah, tahu kan? Kayak saya nih. Narsis banget ya. Ya, maksudnya itu ya kita memberikan wawasan yang cukup, data-data yang autentik gitu kan, nggak bohong gitu, nggak ngasih bukti-bukti yang metafornya terlalu berlebihan gitu. Ya, ada yang bangun karakter tuh enak diajak ngobrol. Ya, kita curhat dulu.
kemarin kenapa putus? Wah, nomor curhat yang itu lain lagi ya. Jadi curhat-curhatan ya kayak temen lah, ya kan. Kalau dia memang cari produk kosmetik misalnya, mohon maaf kak punya masalah apa? Itu saya jerawatan kak. Waduh, saya dulu juga jerawatan, kayak setahun nggak sembuh-sembuh. Oh, saya udah nyoba ini, coba itu, coba ini. Ya, alhamdulillah cocoknya pakai sabun ini. Ya kalau kamu mau coba, monggo kak silahkan aja kan. Saya juga nyoba pakai itu berhasilnya. Siapa tahu kakak juga sama kan. Itu temen curhat, tapi ujung-ujungnya juga kita jualan, nggak masalah. Ya, jadi bangun-bangun karakter yang positif. Jangan bangun karakter-karakter yang yang jutek itu tadi ya, menyesuaikan ya. Jadi main karakter itu harus menyesuaikan konsumen. Jadi nggak semua orang bisa dikarakterin seperti itu. Misalnya yang chatting itu mama atau udah Mbah Uti gitu ya, usianya udah 60-an tapi sampean pakai karakter jutek, pakai karakter galak lucu. Ya nggak lucu. Seorang tua digalakin. Ya nggak. Nah, misalnya ya kamu jualan alat kesehatan tapi karakter marah jutek ya nggak cocok ya. Lebih baik ke arah yang intelek dan berwawasan. Nah, itu kalau untuk orang-orang yang marketnya itu orang-orang dewasa, kita harus tampilnya itu intelek, berwawasan, humoris, oke lah dimanapun itu tempatnya. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak yang masih remaja, mungkin anak-anak muda, ya kita bangun aja interaksi, curhat gitu. Masa sama orang tua suruh dia curhat? Nanti curhat cucunya, ya repot kan? Kita kan belum punya cucu, jadi belum bisa ngasih solusi. Apa yang harus muncul nih? Ya nggak harus. Kan sebetulnya dari tulisan baik di caption baik di story itu bisa jadi bisa kerabat. Artinya orang udah tahu ini dari postingan kita, dari copywriting kita, dari kata-kata yang kita tulis itu mereka sudah tahu bahwa oh ini orang karakternya begini nih masnya. Orangnya ini serius nih, orangnya wawasannya luas nih, orangnya humor nih. Nah, dari situ sebenarnya sudah terlihat ya. Sebenarnya sudah terlihat. Nah, ini grup saya nih ada ya bimbingan reseller mini. Nah, ini saya share di beberapa grup saya share supaya teman-teman juga bisa apa ya? Mendapat wawasan dan keilmuan. Ya, jujur aja ini materi juga saya dapat tadi dari mana ya? Telegram kalau nggak salah. Kalau dari Instagram gitu. Karena saya baca, oh cocok nih sama yang saya lakukan selama ini. Saya bagikan, kemudian ada beberapa teman yang setelah saya bagikan saya malas bacanya mas, ya udah tak bikinin video, teman-teman tinggal nyimak saja video saya ini. Oke, itu dulu teman-teman, terima kasih ya, semoga nanti tips trik dari saya ini bermanfaat ya, semoga tipsnya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan semoga omsetnya juga meningkat. Apapun usahanya ya. Saya yakin kok teman-teman yang di Istana Sel ini punya banyak usaha selain buka konter, buka jualan pulsa ya. Teman-teman ada yang reseller, ada yang dropshipper, ada yang punya usaha sendiri dan sering nih kita diskusi dan seperti itu. Dan mereka juga titip pesan ke saya, Mas bikin konten-konten dong tentang cara jualan via online atau cara offline yang mudah ya, yang bisa kita praktekkan lah, yang simple gitu. Nah ini salah satunya supaya teman-teman tahu ini cara paling simpel adalah cara mereka menyambut kita di WA dengan admin-admin kita, dengan pembawaan-pembawaan kita lah. Jadikan itu sebuah karakter sehingga teman-teman punya karakter jualan yang kuat sehingga teman-teman mau jualan apapun atau mereka-mereka yang udah pernah beli dari produk-produknya teman-teman itu jadi ingat. Kalau mau beli ya ke Mas Eko saja gitu. Kalau beli ya ke saya saja. Kalau beli ya ke Anda gitu. Tidak beli ke tempat yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.